wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kita sebagai pemeluk agama Islam yang meyakini Islamlah yang terbenar, agar Islam tersebut bermanfaat pada diri kita, hendaklah kita tentunya mempelajari Islam. Dan tidak ada kekaguman sedikit pun kepada selain agama Islam. Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang masih menginginkan selain Islam, barang siapa yang masih menginginkan agama selain Islam, falai yuqbala min, takkan pernah diterima dari dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di hari akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bagi orang-orang yang cerdas, dia akan tahu Islam adalah agama yang terbaik, agama yang penuh rahmat, jauh berbeda dengan agama-agama yang lain. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya semua agama sama, dia itu kurang cerdas, atau bahasa agak kasar sikit, bodoh gitulah kira-kira. Bagaimana mungkin dia samakan agama yang Allah turunkan dengan yang masih original dengan agama yang Allah turunkan yang sudah diubah-ubah dengan berbagai macam perjanjian-perjanjian. Di antara rahmat Islam, aturan-aturannya perlu kita ketahui, ikhwatifiddin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Manusia Allah ciptakan hanya untuk ibadah, tidak untuk yang lain. Baik, permasalahannya adalah bagaimana caranya beribadah kepada Allah? Apakah kita beribadah kepada Allah seperti malaikat beribadah kepada Allah, yang menghabiskan seluruh waktunya untuk ibadah, seperti sujud, maka mereka akan terus sujud. Itulah malaikat. Allah ciptakan mereka untuk berzikir, maka mereka terus akan berzikir. Tidak pernah jemu, itulah malaikat.
La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah membangkang yang diperintahkan Allah kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Itulah malaikat. Dalam zat malaikat itu tidak ada unsur pembangkangan. Jadi kalau mereka sujud, ya sujud terus, tidak ada keinginan untuk bangkit dari sujud. Beda halnya dengan manusia. Oleh karena itu, agar manusia tahu bagaimana dalam mempraktekkan agar kita menjadi hamba yang beribadah kepada Allah, maka Allah turunkan tutorialnya, yaitu Al-Quran. Allah utus tentornya, yaitu Rasulullah SAW, yang mengajarkan Al-Quran. Dan dia memang spesial sebagai tafsir Al-Quran, pentafsir Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang diturunkan, Rasul yang diutus dan membawa agama Islam ini benar-benar menjadi rahmat untuk seluruh makhluk. Kalau tidak, dia akan menjadi agama yang membuat penganutnya tak nyaman. Oleh karena itu, ikhwati fiddin, ketika kita mempelajari Islam, tidak pernah kita dapati itu pada agama yang lain. Islam yang mengatur semua lini kehidupan kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan kita tidur pun diatur dalam Islam. Dan itu hanya ada dalam Islam, tak ada agama yang lain. Bukankah antum pernah mendengar ada seorang Yahudi berkata kepada Salman Al-Farsi, Nabi kalian itu mengajarkan semuanya ya? Iya, ajal, kata Salman Al-Farsi. Hatta al-khira, sampai bagaimana cara buang air pun diajarkan. Itu tak ada dalam agama yang lain. Karena Allah ingin menjadikan Islam itu sebagai rahmat untuk diri kita, masyarakat kita, dan seluruh alam semesta. Laksanakan tuh Islam, niscaya kamu akan rasakan rahmatnya. Karena ikhwafiddin, Allah menurunkan Islam itu untuk maslahat kita, bukan untuk maslahat Allah. Sehingga setiap perkara yang dilarang oleh Allah, kita harus tahu bahwasanya kalau itu kita langgar pasti akan bermudarat. Nah, harus tahu ini. Setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah berarti itu bermanfaat kalau kita laksanakan. Jadi kalau ada orang yang berbuat maksiat, Allah sudah haramkan, tapi dia laksanakan, dia sedang menzalimi dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Misalnya ini, antum punya mobil merek apalah, dia punya buku bimbingan, mobil ini diisi dengan premium, diisi Pertamax misalnya nih. Antum mikir, alah Pertamax tuh mahal, diisi aja nyak lampu. Gimana itu? Atau diisi aja solar, toh bisa juga kok, yang bisa jadi api juga. Sekalian aja campur air. Yang rugi siapa tuh? Yang punya mobil atau yang showroom mobilnya? Yang punya mobil. Ya. Ganti oli, bukan oli mesin, mesin jahit. Taruh oli mesin jahit. Jelas beda. Jadi tidak bisa dilanggar tuh aturan. Kalau kita langgar, yang rugi kita sendiri, itulah dia. Ya, yang rugi kita sendiri. Ganti oli sekian puluh ribu kilometer, anggaplah 6.000. Oli mesin kita, mobil kita ganti setelah 60.000 meter, 60.000 kilometer. Tuh, yang rugi pasti yang punya mobil tuh. Demikian ikhwatiddin. Mobilnya mobil ceper. Ini mobil untuk kota, dibawa ke gunung-gunung, ya kandas terus. Rugi yang punya mobil. Orang nggak mengikuti aturan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat untuk kita, rahmat untuk kita, supaya kita nyaman hidup di muka bumi ini dan nyaman nanti sampai ke akhirat. Jadi untuk maslahat kita.
Tapi Ustadz, yang dilarang-larang itu kok yang enak-enak ya Ustadz? Itu sudah kerasukan setan. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi, ini pasti akan bermudarat kalau kita konsumsi. Ada pengajian ibu-ibu. Saya iseng tanya, "Ibu-ibu, ya Ustadz?" Ya, tolong dirapat-rapat. Dirapat. Silakan dirapat. Gak apa-apa, dekat dengan saya juga gak apa-apa. Gak ada pertanyaan kok, jangan khawatir. Taib, sampai mana tadi? Ibu-ibu. Antum kalau ibu-ibu ingat aja. Iyalah, namanya juga laki-laki kan. Taib. Jadi saya tanya, iseng sih, Bu, kenapa babi diharamkan? Dengan tanpa saya perkirakan jawabannya, karena enak Ustadz. Karena enak Ustadz. Astagfirullah. Ya. Itu juga tentu jawaban yang salah. Ini pasti bermudarat kalau Allah Subhanahu wa taala larang. Oleh karena itu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa, Ubay bin Ka'ab menjawab yang dikatakan takwa itu, Ubay bin Ka'ab kembali bertanya, "Ama salakta tariqan dha syauqin?" Pernahkah engkau menempuh jalan yang banyak duri-durinya? Kata Umar bin Khattab, "Pernah, ajal." "Fama fa'alta?" Lantas apa yang kau lakukan? "Tasyammartu wajtahattu," kata Umar. Ya, aku hati-hati jangan sampai mijak duri. Kata Ubay bin Ka'ab, "Fadzalika taqwa." Itulah takwa. Jadi orang yang takwa itu dia menjalani kehidupannya hati-hati. Jangan sampai dia melanggar yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan itu duri. Kalau ada orang sengaja pijak duri, yang perih kakinya sendiri. Makanya orang yang bermaksiat dalam Al-Quran dikatakan faminhum dzalimun li nafsi. Di antara mereka adalah menzolimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena dia berbuat maksiat. Ketika seorang berbuat maksiat, yang sakit sebenarnya dirinya sendiri. Ibu-ibu, Allah suruh waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian tetap di rumah kalian, jangan dandannya seperti dandannya orang jahiliyah dulu. Ini untuk apa? Untuk maslahat ibu-ibu. Artinya ibu-ibu haruslah hidupnya itu banyak di rumah. Jangan asik kelayapan aja, bawaannya itu mau shopping aja. Ingat, di rumah itu surganya. Itu ikhwafiddin. Ini untuk apa gunanya? Untuk maslahat dirinya, keluarganya, anak-anaknya. Itu dia. Kadang-kadang ibu ini punya alasan loh. Mau kemana dek? Ngaji pagi. Pulang ngaji, pergi. Mau kemana dek? Ngaji lagi. Nanti habis zuhur mau kemana? Ngaji lagi. Begitu. Jadi ibu harus luruskan tuh niat. Ya, pengajian harus luruskan niat. Asik ngaji aja. Akhirnya rumahnya terbengkalai. Ini juga tidak dibolehkan. Silahkan ngaji, tapi ada juga kewajiban yang lain. Ya. Akhirnya suami menunggu di rumah mana istriku. Ngaji bang. Oh iya. Abang tunggu ya dek. Ya jam berapa? Noh, jam-jam 4 lah bang pulangnya. Abang di rumah dari jam berapa? Dari jam 8 pagi dek. Ini kan gak indah jadi rumah tangga kan? Gak indah. Demikian ikhwatiddin. Itulah Islam. Ya, itulah Islam. Ketika diperintahkan sesuatu pasti bermaslahat. Pasti bermaslahat. Berapa banyak saya ketemu dengan akhwat-akhwat yang karir, yang sudah sampai puncak, bahkan punya hotel 2 tuh. Apa katanya? Ustadz, saya kepingin jadi ibu rumah tangga. Itulah dia, kepingin jadi ibu rumah tangga Ustadz. Dia sudah sampai pada titik yang sebenarnya. Telah capek. Yang namanya wanita tetap wanita, tidak bisa tidak. Yang namanya wanita itu mengimpikan apa? Rumah, mengurus suami, mengurus anak. Jadi kodratnya wanita itu senang kalau ngurus suami. Kalau ada wanita antum punya istri tak senang ngurusin antum, tukar aja.
Dia sudah keluar dari kodrat. Makanya kan kalau kita kaum laki-laki yang tadinya belum nikah kan yang dicari yang bisa saya pimpin Ustadz, seorang wanita yang solehah, begitu kan? Kan tidak ada seorang laki-laki, ataupun kalau ada jarang lah, langka lah, perlu dilestarikan tuh laki-laki. Kamu cari istri yang model bagaimana? Ya kalau bisa Ustadz yang bisa membimbing saya, yang bisa memimpin saya. Kan jarang. Coba ibu-ibu pun tanya begitu. Akhwat mau cari yang suami bagaimana? Yang bisa membimbing saya Ustadz, yang bisa membawa saya ke surga. Kan begitu impiannya seorang pemimpin. Bukan kalau bisa Ustadz yang bisa saya atur-atur lah Ustadz. Itulah Islam ikhwati fiddin. Makanya ditempatkan posisinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu merupakan pemimpin bagi kaum perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dikarenakan keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki ketimbang perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dikarenakan infak ataupun nafkah yang mereka keluarkan untuk mereka. Itulah Islam. Itu detail-detailnya. Jadi ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum, mengapa Islam itu menjadi rahmat? Pertama dikarenakan Islam itu agama yang mudah. Mudah sekali. Ikhwah, dikatakan mudah karena pembandingnya ada. Karena ada pembandingnya. Kalau nggak ada pembanding, nggak akan bisa kita katakan mudah. Taib. Ada yang mengatakan monyet itu ganteng? Ada? Ih, monyet ini lebih ganteng loh dibanding monyet Afan. Bukan ke situ masuk tunjuknya. Monyet yang ini lebih ganteng lah dengan monyet ini. Ada punya pernyataan seperti itu? Nggak ada. Tapi kalau ikhwan ini lebih ganteng loh dibandingkan ikhwan yang ini, itu ada. Karena ada perbandingan. Tapi kalau ada yang mengatakan, Masya Allah antum ini lebih ganteng dibandingkan monyet, itu pujian? Hah? Pujian nggak itu? Penghinaan itu, bukan pujian. Ah masa sih saya lebih ganteng gitu. Jadi Islam itu dikarenakan mudah karena punya pembanding. Kita berikan contoh. Ketika Bani Israel ditinggal oleh Nabi Musa ke Miqat selama 40 hari. Begitu pulang, Nabi Musa alaihi salam mendapati Bani Israel menyembah anak sapi. Kemudian ikhwati fiddin, Nabi Musa menyuruh mereka untuk taubat. Ya. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Kalian itu telah menzalimi diri kalian. Coba perhatikan. Mereka menyembah anak sapi. Nabi Musa mengatakan kalian telah menzalimi diri kalian sendiri. Karena maksiat. Innakum zalamtum anfusakum. Kalian telah menzalimi diri kalian. Bagaimana? Bittikhadikumul ijla, karena kalian menjadikan anak sapi menjadi Tuhan. Fatubu ila bari'ikum. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Caranya gimana? Faqatulu anfusakum. Bunuh diri kalian. Coba bayangkan, kalau di Islam yang mau hijrah silahkan bunuh diri. Itu ada ruangan bunuh diri samping. Ada yang mau hijrah, ada yang mau taubat, mikir nanti aja loh Ustaz pas 70 tahun. Coba dibandingkan dengan Islam. Taubat itu bagaimana? Taubat nasuha itu bagaimana? Dia menyesal, takkan mengulangi lagi, meninggalkan perbuatan tersebut. Kalau ada hak orang lain, dia pulangkan hak tersebut. Diterima insya Allah taubat mereka dengan syarat menyesal. Tidak sampai bunuh diri. Itu diantaranya. Ada lagi contoh seperti kalau orang Yahudi pakaiannya itu terkena air kencing, itu tidak bisa dicuci. Caranya diapain? Digunting. Kalau terkena air kencing digunting, bolong-bolong. Kalau kita ada juga sih pakaian bolong-bolong tapi kena rokok. Pengalaman bapak ini. Kena rokok. Atau enggak, kalau kita berbaik sangka kena obat nyamuk. Nah itulah dia. Ya, kena rokok atau kena obat nyamuk. Dalam Islam enggak harus digunting tuh. Cukup
dicuci. Itu pun yang dicuci yang dekat, yang kena-kenanya saja. Bukan yang kena kencingnya dikit, yang dicuci semua. Bahkan satu lemari, enggak. Yang itunya saja yang kena. Itu yang seharusnya. Itulah kemudahan Islam. Islam itu mudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam soal Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah 185, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, tidak menginginkan kesulitan. Makanya semua syariat tidak ada satupun yang enggak sanggup kita lakukan. Semuanya sanggup, karena prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang sanggup dia lakukan. Al-Quran ataupun syariat Islam dari A sampai Z, tak ada satupun syariat yang gak sanggup kita lakukan. Yang ada kita yang malas. Itu dia. Apa? Salat, zakat, haji, umroh. Sebutkan, antum sebutkan satu contoh yang kita gak sanggup melakukannya secara umum. Sebutkan satu kewajiban Allah yang diwajibkan kepada kita yang kita gak sanggup melakukannya. Coba sebutkan. Kalau ada satu yang dapat sebutkan memang kita betul-betul gak sanggup, saya bolehkan dia pulang. Coba satu syariat yang kita tidak sanggup, yang memang kewajiban kita ya, bukan kewajiban yang lain. Seperti misalnya kisos, itu kan bukan kita yang berhak, itu ulil amri, yang secara pribadi kita tidak sanggup melakukannya. Poligami gimana? Setuju? Betul ini antum gak sanggup? Kalau dapat izin dari ibu-ibu gimana bu? Kalau suami diizinkan bu, kira-kira sanggup gak suaminya bu? Taib. Oke, poligami. Memang Allah mewajibkan poligami? Kan enggak. Kan tidak kan? Karena poligami itu memang gak wajib, kecuali ada hal-hal yang memang dipentingkan, maka dia menjadi wajib. Namun pada dasarnya enggak wajib. Rasulullah hanya memberikan spirit. Khairukum aktsarukum nisaan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak istrinya. Itu dia. Karena apa? Tanggung jawabnya semakin berat. Istri satu pening, istri dua pening pangkat 2. Kan gitu. Iya kan? Istri satu nafkahnya 3 juta. Ibu 3 juta cukup sebulan bu di Jakarta bu? Allahu Akbar. Cukup. Gak cukup. Jadi yang cukup berapa bu? 5 juta? Ya Allah 10. Tuh 10. Antum punya istri 2 berarti harus punya 20 tuh. Kemana carinya? Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, dan alhamdulillah Allah nggak mewajibkan. Ada nggak lagi yang lain? Tapi yang wajib ya, jangan yang sunnah-sunnah, yang wajib. Haji, kan kalau nggak sanggup nggak wajib. Tuh, kemana antum? Cari kalau ada. Nggak ada ikhwatiddin. Semuanya sanggup kita lakukan. Begitupun yang sanggup kita lakukan ketika kita dalam situasi lemas, sakit segala macam, Allah beri dispensasi lagi. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau musafir, boleh ganti puasa di hari yang lain. Puasa wajib. Tapi ketika enggak sanggup, ketika safar, boleh ganti yang lain. Salat itu hukumnya harus berdiri, tapi kalau nggak sanggup, sallu qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambi. Ya salat kalian berdiri, kalau nggak sanggup ya duduk, nggak sanggup tidur. Itulah dia. Nggak sanggup tidur, ya udah pakai isyarat tangan. Nggak bisa pakai isyarat tangan, pakai isyarat mata. Matanya stroke, ya sudah dalam hati aja, ruku apa segala macam. Hatinya juga stroke, ya sudah kita sholatkan dia. Wong hatinya juga nggak bisa, berarti kan sudah mati itu. Ya, dengan rahmat Allah kita bantu menyolatkan. Itulah Islam. Luar biasa mudahnya. Itulah rahmat Islam. Bandingkan dengan yang lain. Semua syariat seperti itu.
Oh Ustadz pakai jilbab yang besar-besar, berwarna hitam kan panas. Loh, kenapa akhwat yang lain bisa, anti nggak bisa? Apakah kulit mereka yang pakai jilbab besar itu kulitnya tebal seperti badak begitu sehingga nggak merasakan panas? Bahkan nggak, semakin halus-halus, ya kan Bu? Tuh, nggak percaya tuh? Iya, kalau dia terbuka, akhirnya apa? Semakin banyak uang keluaran tuh. Antum harus belikan dia anti UVB, anti petir, bukan petir nggak ada. Matahari, begitu kan? Demikian. Itu jadi supaya apa? Supaya nggak hitam. Jadi bagaimana? Pakaikan jilbab, pakaikan pakaian syar'i, tertutup dia sudah. Nggak perlu antum harus membelikan dia vitamin C disuntik setiap bulan supaya putih, nggak perlu. Supaya wajahnya mudah merawatnya, pakaikan cadar. Nggak perlu pakai alas bedak, kemudian pakai bedak, kipas kering, bedak lagi sampai 3 lapis. Begitu ikhwatiddin, pakaikan cadar, selesai. Ya, karena bagaimanapun wanita itu kepengin tampilan cantik walaupun di hadapan emak-emak juga. Ya kan, Bu? Ya, itu dia. Apalagi kalau dapat pujian. Ih, ibu hari ini kok cantik sekali. Iya, makaci. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Itulah agama Islam itu mudah. Coba kita renung-renungan. Tak ada satupun dari agama Islam itu yang tidak sanggup kita lakukan. Yang ada kitanya yang malas, yang ada kitanya yang memperturutkan hawa nafsu. Allah katakan, la taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Bisa nggak kita menjauh dari zina? Bisa. Tapi kitanya yang bawaannya itu, kalau nengok akhwat tuh bawaannya mau dekat aja, maunya nempel aja, maunya ramah aja dengan akhwat ini. Kalau sama ikhwan nggak ramah dia. Tapi kalau sama akhwat, Assalamualaikum Bu, akhwat, nomornya berapa? Untuk apa Pak? Untuk kirim info-info dakwah. Alasannya banyak kali. Bonus itu. Modus, bukan bonus. Modus. Ikhwan modus juga banyak. Sekarang akhwat modus juga banyak. Jadi emansipasinya itu ada sekarang. Akhwat modus. Kita selanjutkan ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, apalagi rahmat Islam? Supaya kita merasa nyaman sebagai seorang Islam. Kita merasa bangga, kita itu muslim. I am Muslim, saya itu muslim. Kita tunjukkan kepada dunia, saya itu muslim. Saya bangga dengan Islam saya. Saya bangga dengan pakaian syar'i saya. Saya bangga dengan jenggot saya sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bangga pakai cingkrang. Kenapa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus bangga kita. Kenapa? Itu pasti bermaslahat. Tidak ada satupun syariat Allah kecuali pasti ada maslahatnya untuk kita. Baik kita ngerti maupun tak mengerti. Jangan sampai kalau ngaji para akhwat ini Masya Allah lebar-lebar jilbabnya. Tapi kalau sudah kunjungan family sempit-sempit jilbabnya. Kadang-kadang sampai susah napas. Ikhwannya gitu juga. Kalau ngaji ialah cingkrang, tapi kalau udah nggak ngaji di kebawah-kebawahkan gitu, dikendur-kendurkan sampai di bawah mata kaki. Oke lah, ya oke lah nggak cingkrang, tapi ya yuk awas jangan sampai di bawah mata kaki. Itu neraka ancamannya. Itu ya ikhwatiddin. Jadi kita harus bangga. Kenapa? Kita tahu Islam kita itu mudah. Ya, Islam itu mudah. Ini para bapak-bapak, kalau pelihara jenggot itu mudah nggak? Tinggal dibiarkan saja tumbuh dia. Tak usah dipupuk, nggak usah biarkan saja, sudah selesai. Justru yang motong-motong itu yang susah, beli silet segala macam kan. Banyak uang keluar, biarkan saja sudah. Seberapa dia biarkan saja. Whatever happens. Begitu. Apa yang terjadi dengan jenggot ini terjadilah. Udah biarkan saja. Tapi itu juga dijaga deh. Jangan 3 butir jenggotnya pegang putus lah. Biarkan saja. Jadi dalam masalah ini ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, Islam itu agama mudah. Kemudian selanjutnya, rahmat yang bisa kita rasakan juga ikhwatiddin, yaitu rahmat
di pribadi kita. Kita lihat ketika 3 orang sahabat datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana cara beliau beribadah. Setelah mendengar 3 orang ini punya pemikiran sendiri dan mengeluarkan 3 statement, masing-masing mengeluarkan 1 statement. Yang pertama mengatakan, wallahi innila akumu wala anam. Demi Allah aku akan salat malam tak tidur. Salat 1 malam suntuk tak tidur-tidur. Yang kedua mengatakan, wallahi innila asumu wala uftir. Demi Allah aku akan puasa terus, tak ada pakai buka-buka. Jadi hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, seperti puasa wisol. Yang ketiga mengatakan, wallahi innila atazawwajun nisa. Yang ketiga mengatakan, demi Allah aku enggak akan pernah kawin atau nikah. Niat mereka ini bagus. Niat mereka ini yaitu untuk menumpahkan semua waktunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu niatnya. Tetapi Islam itu rahmat. Dia tidak akan membuat syariat, Allah nggak akan menurunkan syariat yang memudaratkan diri kita. Tak ada. Tidak ada. Makanya ketika pernyataan ini Aisyah sampaikan kepada Rasulullah, beliau melihat ini harus diperbaiki dan ini bisa menyebar kemana-mana pemikiran seperti ini. Makanya beliau tidak manggil 3 orang ini dan menasihati, itu kamu salah, nggak begitu. Beliau naik mimbar lantas mengumumkan, fama balu aqwamun yaquluna kadza wa kadza. Kok masih ada saja kaum mengatakan begini dan begitu. Wallahi innila atqakum wa akhsyakum fillah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling taat dan yang paling takwa ketimbang kalian semua. Itulah kata Rasulullah. Jadi jangan sok-sok lebih takwa. Aku lebih takwa dibanding kalian. Ini hanya boleh Rasulullah yang bilang ya. Ustadz nggak boleh. Demi Allah ikhwah, sepertinya saya lebih takwa dibanding teman-teman. Waduh, usir tuh Ustadz. Ya, demi Allah ikhwah, nanti saya yang akan pegang antum ke surga. Udah punya kapling di surga sana. Gak boleh. Ya, itu hanya Rasulullah yang bisa. Pembuat syariat. Kita gak punya hak untuk itu. Kita gak punya hak untuk memberikan pernyataan seperti itu. Kemudian, walakinni aqumu wa anam. Namun begitu pun aku sholat, tapi juga aku tidur. Ya. Kemudian wa asumu wa uftir. Aku juga puasa, tapi juga aku ada liburnya. Wa atazawwajun nisa, aku juga nikah, bahkan istri beliau 9. Kemudian beliau tutup pernyataan beliau ini, jadi supaya yang belakang nggak terbuka. Yang ini kan sudah ditutup nih, yang atas sudah tutup. Kalau masalah takwa, aku lebih takwa dibandingkan kalian. Kalau masalah takut, aku lebih takut kepada Allah ketimbang kalian. Sudah tutup atas, tinggal tutup bawah. Apa itu? Faman ragiban sunnati falaysa minni. Yang enggak suka dengan ketetapanku ini enggak termasuk aku, enggak termasuk kelompokku, enggak termasuk golonganku. Enggak bisa kemana-mana. Ini ketetapan Islam, ikhwatifiddin. Dan itu yang cocok untuk fitrah kita. Coba bayangkan kalau kita setiap malam itu sholat terus 1 malam suntuk. Terus tidurnya kapan? Ya 1 siang suntuk jadinya. Manusia itu butuh tidur. Ya, butuh tidur. Manusia itu bukan kampret. Malam tidur, malam bangun, siangnya tidur. Masih fitrah. Makanya Allah katakan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Malam itu sebagai pakaian, artinya tempat kita bernaung, tempat kita beristirahat. Allah jadikan siang sebagai tempat kita hidup, bekerja dan seterusnya. Memang begitu fitrahnya. Ya. Jadi Islam itu Masya Allah cocok untuk pribadi kita. Dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani dari Abi Juhaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, apa nih Mas? Udah pakai pertanyaan? Belum waktunya. Kemudian akhad Nabi sallam baina Salman wa Abi Darda. Bahwasanya Rasulullah membuat persaudaraan antara Salman dan Abu Darda. Fazara Salman Abu Darda. Suatu hari Salman
berziarah ke rumah Abu Darda. Ziarah itu ikhwafiddin artinya berkunjung. Itu bahasa Arab ya. Kalau kita ziarah, akhi saya nanti sore berziarah ya ke rumah antum ya. Emang saya kuburan apa? Emang rumah saya kuburan? Ziarah itu bukan hanya untuk kuburan. Ziarah itu artinya berkunjung. Jadi kalau antum ziarah kuburan, berkunjung ke kuburan. Berziarah ke rumah teman, berkunjung ke rumah teman. Hanya saja kita selalu membedakan, kalau kuburan ziarah, kalau ke rumah kunjung, silaturahmi begitu. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita tahu hukum asalnya, apa namanya, makna asalnya. Kemudian fara'a Umma Darda mutabadzila. Ketika dia sampai ke rumahnya Abu Darda, dia lihat Ummu Darda mutabadzila. Ikhwah, perhatikan, Abu Darda itu temannya Salman Al-Farsi. Istrinya siapa? Ummu Darda. Anaknya siapa? Ya Darda. Ya. Jadi dia melihat Ummu Darda. Ummu Darda siapa tadi? Istrinya Abu Darda. Ingat, kalau Abu Darda berarti istrinya Ummu Darda kalau dia belum cerai, atau kalau dia punya anaknya sama, paling tua. Mali araki mutabadzila, kata Salman, kamu ini kena apa kok kusut begitu, tidak ada dandan, tidak ada, artinya ya gimana ya, kucel dekil apa lagi kira-kira, apa namanya yang lain, sembraut, cocok ya, sembraut. Kamu ini kok sembraut begitu, padahal kan itu bukan tabiatnya perempuan. Wanita itu suka dandan. Makanya kalau dia lewat cermin itu pasti ada apa sebentar, stop sebentar, break dia, sit. Begitu. Itu pasti itu. Iya, sudah otomatis. Apalagi yang masih jomblo begitu. Pokoknya kalau lewat sedikit, gitu. Memastikan. Itu dia. Makanya mak-mak itu lengkap. Ada bawa cermin, ada bawa bedak. Pokoknya kalau bedak lapis pertama hilang saja, itu harus diganti dengan lapis kedua. Demikian ikhwatiddin. Jadi dalam masalah ini dilihat ini kok kusut. Apa tadi? Sembraut. Ya, sembraut. Kok sembraut? Apa kata Ummu Darda? Saudaramu tuh Abu Darda enggak menginginkan dunia lagi. Oh, jadi Abu Darda enggak perhatikan lagi istrinya, mau dia dandan, mau enggak dandan ya sama saja. Karena dia tidak menyukai lagi dunia. Lantas ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Tak berapa lama datanglah Abu Darda, fasana alahu ta'am. Kemudian Abu Darda membuatkan makanan untuk Salman, menjamu. Setelah itu Abu Darda menyuruh, silahkan makan ya Salman. Kul, fadl kul. Kata Salman, kamu juga makan dong. Kata Abu Darda, enggak, aku puasa. Kata Salman, enggak, aku tak akan makan sampai kau makan. Jadi ikut makan. Kalau kamu enggak makan, aku enggak makan. Akhirnya mau nggak mau Abu Darda ikut makan. Padahal dia tadi niatnya puasa. Taib. Ternyata Salman nginep. Habis Isya Abu Darda sholat. Mau sholat dia. Dipegang oleh Salman. Mau kemana nih? Mau sholat. Mau sholat apa? Tahajud? Nggak sekarang. Tidur. Tengah malam bangun lagi Abu Darda. Karena memang kebiasaannya sholat malam. Kita habis Isya suruh tidur. Kapan bangun? Subuh. Jadi bangun tengah malam. Tahu Salman mau ngapain lagi nih? Mau sholat? Nggak sekarang. Tidur. Sepertiga malam terakhir baru Salman membangunkan Abu Darda. Sekarang baru sholat. Sholatlah mereka berdua. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Setelah itu semua terjadi, ya. Setelah itu semua terjadi, apa kata Salman? Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inna li rabbika 'alaikal haq. Abu Darda, memang Tuhanmu punya hak terhadap dirimu. Wa inna li nafsika 'alaikal haq. Tapi ingat, dirimu juga punya hak terhadap dirimu. Jasadmu ini juga punya hak terhadap dirimu. Wa li ahlika 'alaikal haq. Istrimu juga punya hak terhadap dirimu. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqah. Berikan semua hak-hak ini. Perhatikan semua hak. Jadi itu juga istri perlu perhatian.
Anak juga perlu perhatian. Tubuh kita ini juga perlu perhatian. Mata juga perlu perhatian. Jadi mata ini ngantuk, ya sudah, berikan hak dia, ditidurkan. Istri kita juga punya hak, perlu perhatian. Ya, perlu perhatian. Kasih dia nafkah. Kalau dia dandan dan terlihat cantik, pujilah dia. Ih, Masya Allah, Dek, kok hari ini semakin bening ya, Dek? Iya, Bang, Alhamdulillah. Kan semuanya untuk abang. Nah, kan enak itu kan? Iya. Demikian. Oh, bukan untuk tetangga sebelah ya? Itu cari masalah itu. Kalau begitu, cari pasal. Ya. Demikian. Makanya antum pun kalau istrinya dandan, jangan dipatahkan semangatnya. Jadi kenapa, Dek? Dandan untuk abang. Udah nih, terakhir nih. Udah nggak ada lagi nih. Begini aja. Hapus. Jangan, kasihan. Ya. Memang ibu-ibu itu suka dandan. Oleh karena itu, ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, sang suami berikan perhatian. Itu dia. Ditanya saja para istri senang. Masak apa, Dek? Masak apa ya? Sayur lodeh, Bang. Enak ya? Alhamdulillah enak. Makanya kita boleh bohong. Kalau istri masak nggak enak, boleh bohong. Gimana, Bang, rasanya? Masya Allah. Misalnya keasinan nih. Gimana, Dek? Gimana, Bang, rasanya? Alhamdulillah, Dek. Masya Allah. Segar rasanya. Bagaikan abang bagikan makan di pinggir pantai. Yang air laut masuk ke piring. Misalnya begitu kan. Tapi jangan pakai air laut lah. Nanti dia kecil hati. Karena para istri itu dia masak itu supaya dia ingin agar masakan enak untuk suaminya, bukan untuk siapa-siapa. Jadi kalau kita katakan enak, alhamdulillah, boleh kita bohong di situ. Ada yang nanya begini, Ustadz, saya kan ada tahu hadis. Di antara yang boleh bohong terhadap istri. Jadi apa, Pak? Saya bohong pada istri saya kawin lagi, Ustadz. Terus, Pak, gimana? Iya kan, daripada nanti rusak rumah tangga saya diam-diam saya nikah lagi. Nah, saya tanya, Pak, apa yang terjadi setelah itu? Ternyata ketahuan, Ustadz. Terus istri saya minta cerai. Nah, itu berarti nggak boleh bohong seperti itu. Kenapa? Bermudorot. Tapi kalau makanan keasinan kita katakan nggak asin, kemudian kita katakan nggak asin, bohong kan? Bermudorot nggak? Nggak ada mudorotnya. Begitu, ikhwatiddin. Jadi bohong-bohong yang seperti ini yang dibolehkan. Istri antum misalnya pakai baju merah, kepingin dia tampil depan antum baju merah, udah bilang, Masya Allah, bagaikan bulan purnama. Dalam hati kita yang sedang gerhana. Dalam hati aja, tapi nggak boleh terlalu jujur di situ. Demikian, ikhwatiddin, itu diantara contoh, ya, diantara contoh. Jadi wa inna li ahlika 'alaikal haq. Jadi ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, jasad kita ini juga punya hak. Maka setiap hak berikan haknya. Jadi dalam jasad kita ini kita merasakan bahwasanya Islam itu rahmat. Sama seperti tadi, kemudahan-kemudahan itu kan untuk pribadi kita. Semua yang kita lakukan itu mudah, tidak ada satupun yang sulit kita lakukan. Rahmat Islam yang kita rasakan pada pribadi kita. Tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Kalau kita tahu dan kalau kita mau. Tahajud gimana? Mudah nggak? Hah? Sebenarnya mudah nggak? Kok Bapak ini yang bilang? Yang lain? Tahajud mudah nggak kira-kira? Mudah kalau biasa. Kalau nggak biasa? Taib. Secara umum bangun tengah malam itu mudah apa tidak? Kita katakan sulit karena kita tidak ihtimam, nggak perhatian. Buktinya kalau bapak-bapak pencinta bola, kemudian jadwal grup favorit dia main bola jam 2, Masya Allah, jam beker jam 2, itu tak lewat satu detik pun, tit langsung puang. Bisa dia bangun. Kenapa? Karena dia mau. Karena dia mau. Bukti lain, ketika kita tahajud atau kita tarawih jam 1 sampai subuh, bisa nggak? Di sini ada? Hah? Ada di beberapa tempat kita biasa di Medan. Kalau sudah 10 terakhir, sholat tarawihnya terakhir jam 1 sampai jam 5. Bisa. Banyak yang bisa. Ya, terakhir waktu malam 27 hampir 1000 orang yang ikut.
Itu anak-anak muda semua. Dari jam 1 sampai jam 5, bayangkan. Bisa kan? Kenapa? Karena mau. Padahal Masya Allah ada yang getar-getar, ada yang begitu-begitu. Besok datang lagi. Bisa ternyata. Kenapa? Karena kita mau. Jadi tidak ada Islam itu yang susah. Kitanya yang belum mau. Sama seperti kalau kita pergi ke masjid, bagi yang nggak biasa pergi ke masjid kan sulit, ya. Sebenarnya dia bisa. Buktinya dia maraton 30 km bisa. Dia naik tebing, sudah jelas ini bukit, tebing, gunung, sudah ada tangganya. Naik tangga dong akalnya kalau dipakai. Tapi karena dia suka manjat tebing, dia lebih memilih yang terjal. Ya kita yang nggak suka climbing seperti itu, yang manjat-manjat begitu. Pak, ya Allah, ada tangga naik dari sini. Itu kan karena kita tidak suka. Demikian Ikhwafiddin. Yang suka sepeda, Masya Allah, dulu waktu kita masih remaja, sepeda 600.000 sudah paling mahal. Sekarang pedalnya pedalnya sudah 15 juta. Saya pertama kali mendengar tuh, memang sekali genjot, sat Jogja, sat Surabaya gitu. Tetapi karena itu memang kesukaan, begitulah jadinya. Ya. Karena itu kesukaan, begitulah jadinya. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kenapa bisa berkilo-kilometer kita bisa jalan ke masjid yang hanya 100 meter, mikrofon itu ke jendela kita lagi, ayo sholat, tapi kita nggak datang, padahal dekat tetangga. Dikarenakan apa? Kitanya belum mau. Wong maraton 30 meter, 30 kilometer, jalan santai 10 kilometer, itu kita jabanin kok. Kok ini nggak bisa? Kitanya belum mau. Jadi bukan susah. Taib. Jadi secara pribadi Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, bahwasanya Islam itu rahmat untuk pribadi kita. Kemudahan-kemudahan itu rahmat untuk pribadi kita. Contoh lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna dzalika adna yu'rafna fala yu'dzain. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak gadismu, kepada putri-putrimu, kepada kaum muslimah, agar mereka merendahkan jilbabnya. Yang demikian itu agar mereka tidak diganggu, agar mereka diketahui sebagai seorang muslimah, fala yu'dzain, dan mereka tidak diganggu. Ini rahmat. Jadi ibu-ibu itu kalau pakai jilbab besar itu rahmat untuk dia, supaya dia tak terganggu, nggak diganggu oleh laki-laki hidung belang. Paling kalau mengganggu, assalamualaikum, dijawab cinta, nggak dijawab dosa, paling itu aja. Megang berani? Nggak berani. Itu pun karena sudah keramahan ini ibu-ibu. Kadang-kadang ada juga ibu-ibu yang pakai jilbab besar, pakai cadar, terlalu ramah. Bang parkir. Keramahan. Laki-laki diramahkan gitu mana peduli dia bercadar nggak bercadar. Ya. Demikian Ikhwafiddin. Tapi coba biasa aja, pakai assalamualaikum kalau ketemu. Udah. Ketika ditelepon, ketika bisa assalamualaikum, jawab aja waalaikumsalam. Jangan didayu-dayukan suaranya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara seperti ini ya terngiang-ngiang lah di telinga laki-laki. Siapakah gerangan di balik cadar itu ya? Kok merdu kali suaranya? Padahal kalau dibuka cadarnya peta 6-nya. Tapi karena suara itu Ikhwafiddin, makanya Allah katakan fala takhda'na bil qaul, jangan kaum wanita itu mendayu-dayukan suaranya. Boleh bersuara tapi jangan didayu-dayukan, karena akan merusak hati kaum laki-laki yang mendengarnya. Ikhwafiddin rahimanallahu, itu termasuk rahmat terhadap pribadi. Kemudian Islam juga rahmat yang bisa dirasakan dalam keluarga. Ya, saya berikan contoh ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad hasan sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallam, dia berkata, Rasulullah bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanum khuluqan, sebaik-baik orang mukmin imannya, sesempurna mukmin imannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya,
Wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Orang yang terbaik di antara kalian agamanya adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istri dan keluarganya. Begitulah dia. Kalau kita punya sifat lemah dan lembut, maka anak dan istri kita lebih berhak terhadap lemah lembut tersebut. Kalau kita punya sifat dermawan, anak istri kita lebih berhak terhadap kedermawan tersebut. Jangan sampai para ikhwah ini kalau dia sudah gajian dengan teman-teman, makan, yuk. Saya baru gajian nih, makan, terserah makan apa aja. Begitu. Tapi kalau sudah sampai di rumah, yuk makan, ayo makan. Yuk kita makan, silakan. Kata dengan anak istrinya, silakan makan. Apa saja pesan, tapi jangan lebih dari 15.000. Kan kurang. Si istri sudah, oh masya Allah, hari ini abang kok dermawan. Jangan lebih 15.000. Teh manis dingin aja berapa sekarang? Pelitnya luar biasa terhadap anak istrinya. Padahal uang yang didapati suami itu istri anak lebih berhak ketimbang orang lain. Jangan sampai kita lebih dermawan terhadap orang ketimbang anak dan istri kita. Kalau dia lagi kongko dengan teman-teman dia, tempat-tempat yang cozy katanya, kemudian minum kopi espresso itu sampai 30.000. Kalau istrinya suruh teh putih hangat aja dia, pesan teh putih hangat aja, karena nggak bayar teh putih hangat. Seperti itu, ini kan nggak layak kan? Nggak layak. Jadi bagaimana? Khairukum khairul li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang paling baik terhadap keluarganya. Jadi para istri itu nyaman, ikhwafiddin. Ketika Allah mengatakan rijalu qawwamuna 'alan nisa, wanita laki-laki itu merupakan pemimpin bagi kaum laki-laki. Pemimpin itu bagaimana, ikhwafiddin? At-tahmiyah, al-himayah, artinya perlindungan. Jadi istri yang ada di samping antum itu merasa nyaman. Kalau istri antum pakai jilbab, udah bagus jilbabnya syar'i, ketemu dengan keluarga antum, ditanya, kamu kok keluarga jilbab besar begini? Jangan antum sebagai suami mengatakan, Dek, ditanya tuh Dek, ayo Dek, jawab. Jangan begitu. Ada apa, Mak? Ini kok istrimu udah jilbab besar? Nah, tanya kemari, Dek, duduk Dek, abang yang ngadapin. Begitu. Jadi itu nyaman istrinya. Nanti ketika mertua menanya, kok istrimu sudah panjang-panjang begitu jilbabnya? Antum yang maju, jangan istri. Jangan, Dek, kamu lah Dek, Dek, kamu. Jawab tuh Dek. Abang di belakang aja Dek ya. Tuh suami apaan? Nggak memberi perlindungan. Istri kepingin baik, kepingin hijrah, kepingin menjadi seorang istri yang solehah, lindungi dia. Baik dari keluarga kita maupun keluarga istri kita, lindungi dia, nyaman dia dengan kita. Itu ikhwafiddin, tanpa ada niat apapun. Kadang-kadang suami itu begitu, dia bagus, niatnya mau kawin lagi rupanya. Yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah, memberi dia tarbiyah, itu seorang pemimpin namanya. Memberi dia tarbiyah, mengajak istrinya ngaji dan mengajarkannya kebaikan-kebaikan. Jadilah Islam itu menjadi rahmat. Itulah rahmat terhadap keluarga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, disahihkan oleh Syalbani, bahwasanya dari Al-Bara' bin Azib qala dakhaltu ma'a Abi Bakar wa awwala ma qadima al-Madinah. Aku masuk ke Madinah bersama Abu Bakar, dan awwalu ma qadima al-Madinah fa idza Aisyah ibnatuhu muttaji'atun qad asabaha humma. Dan dia pun pertama kali menjenguk anaknya Aisyah. Ya, ternyata Aisyah itu sedang sakit panas. Fa'ataha Abu Bakar. Lantas Abu Bakar mendatanginya, menjenguknya. Faqala, "Kaifa anti ya bunayyati?" Bagaimana keadaanmu wahai putriku yang kecil? Ini bahasa sayang ya Hafiddin. Orang Arab itu kalau sayang dia panggil dengan bahasa kecil. Bunayyati, bukan ibnati. Ya. Sama seperti Nabi Nuh. Ketika dia memanggil anaknya yang sedang berenang-berenang agar naik kapal, apa katanya? Ya bunayya, kan ada bentuk kecil, sigot tasghir. Ya bunayya kam ma'ana, wahai anak kecilku, mari masuk. Itu bukan menganggap dia kecil, enggak, itu panggilan sayang. Ya. Panggilan sayang
Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anak kecilku silakan masuk. Wahai ananda silakan masuk, silakan naik. Janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Panggilan lembut. Ya. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya. Tetap ya bunayya. Ketika Luqmanul Hakim memanggil anaknya, dia sedang memberikan nasihat. Ya bunayya la tusyrik billah. Bunayya itu anak kecil. Padahal itu anak enggak kecil. Sama seperti anak Nabi Nuh, itu nggak kecil. Apa buktinya? Ketika dia diajak oleh ayahnya untuk naik kapal, apa katanya? Qala sa'awi ila jabali ya'simunil malma. Aku akan naik ke atas gunung, wahai ayanda. Tandanya kan dia sudah besar, tapi dipanggil bunayya. Itulah para nabi, akhlak luar biasa. Bahkan anaknya kafir pun dipanggil seperti itu. Abu Bakar manggilnya, "Kaifa anti ya bunayya?" Bagaimana kabarmu wahai ananda kecilku? Wa qabbala khaddaha. Kemudian dia pun mencium pipinya Aisyah. Abu Bakar mencium pipi Ananda, anak gadisnya. Dan dia sudah menikah. Siapalah di antara kita yang mencium anak gadis kita yang sudah menikah? Kan jarang-jarang kan? Bapaknya sih kadang-kadang mau, anaknya kegelian. Alah nggak usah lah pak, geli. Apalagi kalau bapaknya ada jenggot kan dari jauh udah geli. Seharusnya nggak usah geli, kenapa? Nggak dibiasakan sebenarnya. Silahkan cium anak antum. Ingat ya, anak antum. Ingat itu, jangan salah dengar. Udah, ada seorang sahabat punya 2 anak kecil, satu laki-laki itu perempuan. Ketika datang anak kecil yang laki-laki, dipangkunya dan diciumnya. Ketika datang anak perempuan yang kecil, dipangkunya tapi tak dicium. Apa kata Rasulullah? Kenapa ini gak dicium? Seharusnya kamu cium juga. Begitu ikhwatiddin. Sampai ciuman juga harus adil. Itulah dia. Karena kan nanti merasa, kenapa ya adik saya dicium, saya gak dicium. Itu dia ikhwatiddin. Aqra bin Habish ketika dia melihat Rasulullah mencium cucunya Hasan atau Husain, apa kata? Ya Rasulullah, innali 10 aulad. Ya Rasulullah, aku punya 10 anak. Fama qabbaltu minhu ahadan. Tak pernah satu pun kucium. Apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Yang enggak menyayangi enggak akan disayangi. Kenapa orang Arab Badui itu enggak mau mencium? Karena mereka menganggap kalau mencium anak-anak itu rusak wibawanya. Jadi dia jaim, menjaga wibawanya dengan cara apa? Tidak mencium. Salah. Kita menjaga wibawa dengan cara bagaimana? Kita wibawa tapi si anak merasakan kehangatan kasih sayang kita. Itu ikhwatiddin. Jadi anak-anak itu suka dicium. Para istri juga suka dicium. Coba tanya, tapi jangan sekarang. Tanya di rumah. Itu sebagai ungkapan ekspresi kita terhadap istri. Oh, Rasulullah pun sering mencium istrinya kan? Sebelum salat dicium istrinya. Begitu ikhwatiddin. Itu para istri suka. Ada satu kisah, seorang akhwat baru nikah. Akhwat itu kan punya sifat manja-manja gitu ya, nyandar-nyandar dengan suaminya. Jadi suaminya ini ada yang nggak biasa, nyandar-nyandar dengan suaminya. Dek, geli. Nggak boleh begitu, ya. Kalau perlu sediakan dada antum untuk bersandar. Sini deh. Begitu. Tapi hati-hati tangannya, ke kantong apa enggak. Tempat antum tuh tempat dia teduh, tempat teduh yang paling teduh tuh ya suaminya. Tempat dia berlindung ya suaminya. Biarkan dia bermanja-manja. Orang suami pun boleh bermanja. Rasulullah SAW kalau dia tidur kan ada berbantalkan paha Aisyah radhiyallahu anha. Begitu ikhwatiddin. Itulah rahmat Islam itu. Rasulullah sudah mengajarkan kita bagaimana kita saling mencintai antara suami dan istri. Itulah caranya. Rahmat Islam untuk keluarga. Jadi jangan sampai kita kaum laki-laki begitu kita sampai di rumah, semua anggota rumah deg-degan. Macam buto hijau baru masuk rumah. Hati-hati, bapak datang. Kenapa kita nggak datang membawa kehangatan dan kasih sayang ke rumah? Seharusnya kita datang tuh semua gembira, seolah-olah
sedang muncul sebuah rembulan yang sangat menyejukkan. Kan itu artinya. Bukan sebuah setan buto hijau yang akan masuk rumah. Jangan sampai kita masuk rumah. Assalamualaikum. Siap, gerak, lanjang depan, gerak. Memang tentara Kopassus tuh penduduk rumah. Jangan sampai anak istri kita takut dengan kita saking wibawanya. Enggak. Rasulullah main dengan anak-anak, mengucapkan salam pada anak-anak. Begitulah hebatnya. Lihat Rasulullah. Maka Islam akan menjadi rahmat karena beliaulah contoh yang terbaik. Kemudian ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia katakan anha qalat ma raaitu ahadan kana asbaha simmatan wa hadiyan min Fatimah. Aku tidak melihat ada seorang pun yang persis dengan Fatimah, dari gerak-geriknya, dari tindak tanduknya, dari wajahnya persis seperti Rasulullah, melebihi Fatimah. Jadi Fatimah itu mirip dengan Rasulullah SAW, tindak tanduknya, gerak-geriknya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya kanat idza dakhalat alaihi, bahwasanya apabila Fatimah datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama ilaiha, beliau bangkit, Rasulullah bangkit menyambut Fatimah radhiyallahu anha. Fa akhadha biyadiha, dipegang tangannya putri beliau. Fa qabbalaha wa qabbalaha, diciumnya putrinya tersebut. Wa ajlasaha fi majlisi, dan dipersilakan duduk di tempat dia duduk tadi. Begitu beliau memuliakan, sayang terhadap Fatimah. Fatimah datang, bangkit. Masya Allah Ananda, bangkit menyambut. Jadi kita juga begitu, jangan Assalamualaikum Pak, salam, masuk. Dah ke dapur tuh, belum dibersihkan tuh dapur. Istri kita sudah nikah, dia sudah punya keluarga, nggak begitu. Masya Allah, begitu. Kita harus nampakkan kita tuh seneng anak kita datang, apalagi dia sudah berumah tangga. Sambut dia, pegang tangannya, cium pipinya. Ada nggak yang begitu? Ini Rasulullah terhadap putri beliau sudah nikah, sudah punya cucu. Ada nggak di antara kita seperti itu? Kalau nggak ada, coba dimulai, bisa nggak? Coba. Bapak sudah punya menantu Pak? Belum. Itu kakek itu punya Pak? Punya. Coba Pak kek, coba. Nanti anaknya sudah nikah kan? Laki-laki perempuan? Nanti pulang sini nak. Tapi sosialisasi dulu Pak, jangan tiba-tiba cium. Ada apa Bapak ini? Mengutang Pak ya? Baik, kemudian apa lagi kafirin? Wa kana idza dakhala 'alaiha qamat ilaihi. Kalau Rasulullah yang datang, dia bangkit dan disambut Rasulullah SAW. Fa akhadat biyadihi, Fatimah pegang tangan Rasulullah SAW. Fa qabbalahu, dia cium Rasulullah SAW. Wa ajlasahu fi majlisiha, dan dipersilakan duduk di tempat dia duduk. Jadi anak ayah sama. Jadi kalau ayah yang datang disambut seperti itu, kalau anak datang disambut sama seperti itu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dengan disahihkan oleh Syekh Albani. Itulah romantisme dalam Islam. Jadi rahmat itu dirasakan ke sudut-sudut rumah tangga kita. Bahkan terhadap anak kita yang sudah menikah, putri kita yang sudah menikah, perlakuan sama kita dengan dia. Tentu kan gak akan muncul tiba-tiba seperti ini kalau gak diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada gak di antara antum yang datang ke rumah anak putrinya yang sudah menikah, datang disambut kemudian dicium? Ada enggak? Dicium anak kita? Ada enggak? Nah begitu. Jadi antum yang punya ayah masih hidup, nanti ketika dia, ibu-ibu ya terutama, ketika ayah ibu datang, ibu-ibu datang ke rumah, sambut, kemudian apa? Dicium dia. Kalau cium ibu biasa, cium ayah ini yang enggak biasa, cium juga ayahnya. Begitu. Ya, jadi pokoknya entahlah pokoknya. Susah kita bayang-bayangkan udah. Rasanya kita baper sendiri kan. Kemudian ikhwatifiddin, itu keluarga. Sekarang masyarakat. Masyarakat juga merasakan rahmatnya Islam itu, bukan tak merasakan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu bid'u wa sab'una baban. Sesungguhnya
Iman itu ada 73 pintu. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Fa'ala qaulu la ilaha illallah, dan paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Menyingkirkan gangguan dari pengguna jalan. Itulah iman yang paling rendah. Kita naik motor nih, ada batu di pinggir jalan. Kita ambil tuh batu, kita singkirkan, atau sambil jalan kita sepakkan ke pinggir supaya nggak membahayakan bagi pengguna jalan. Kan bisa saja ada yang khilaf, tergilas, akhirnya jatuh, nampak paku misalnya. Kita sih nggak kena, tapi kita mikir ini kalau kena yang lain bisa bocor. Iman yang paling rendah, dia akan parkirkan kereta dia, sepeda motornya ya, bukan kereta. Kereta tuh kalau di Medan sana kereta itu motor, jadi kereta api. Ya, dia parkirkan motor dia ambil tuh paku. Bayangkan ikhwan, itu iman yang paling rendah loh. Itu iman yang paling rendah. Kalau kita kan paku, penting nggak kena. Itu serendah apa lagi tuh? Ada yang lebih parah. Dapat bangkai di rumah, tikus dilemparkan di jalan. Dapat ular, lemparkan ke jalan. Makanya banyak bangkai tikus di jalan. Nggak tahu kenapa tuh kuburan tikus itu di jalan selalu. Di sini gitu nggak? Itu saya pun nggak tahu kenapa. Kenapa tuh tikus selalu di pinggir jalan atau tengah jalan? Nggak tahu kenapa. Apa memang begitu budaya kita? Boleh nggak itu? Ya nggak boleh, ikhwafidin, mengganggu orang jalan. Rasulullah pernah mengatakan, ittaqul la'inain. Takutlah kalian, jauhkan dari dua hal yang terlaknat. Apa itu? Al-baros fi qari'atit thariq, buang air di tengah-tengah jalan. Jalan umum maksudnya. Ustadz, nggak ada kalau kita, tapi kalau di plastik dilempar ke jalan ada, ya sama aja. Atau buang pempes tengah jalan. Kadang-kadang kan ada masyarakat itu dia nggak mau bayar uang sampah, tapi dia bawa, ambil naik sepeda motor, begitu silap, tendangkan ke pinggir jalan, set. Mengganggu orang pengguna jalan. Itulah ikhwatiddin. Lebih banyak lagi biasanya mengganggu apa ini? Pesta. Stop tuh jalan. Tutup. Apalagi sholat Id, tutup tuh jalan. Pernah ada kejadian seorang khotib terlambat ke tempatnya. Seharusnya jam 7:30 sampai jam 8. Dikarenakan apa? Masuk jalan sini tutup karena sholat Id. Masuk jalan sini tutup karena sholat Id. Sholat Id nutup jalan. Itu jalan siapa? Jalan umum apa jalan masjid? Begitu. Makanya tidak semua masjid harus buat sholat Id. Tapi itulah karena sengketa kota infak akhirnya buat sendiri. Itu. Berapa hasilnya sholat Id sekian. Begitu, akhirnya kita buat sendiri aja lah, mandiri. Akhirnya pakai tutup jalan. Nggak boleh, ikhwatiddin, Islam nggak seperti itu. Ya, itu dia. Ya. Baik, kita lanjutkan ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, nampaknya antum sudah mulai lemas nih nampaknya. Nampak kalau orang mulai lemas begitu. Dia perhatian tapi agak lemas begitu. Kapan Ustaz ini selesai? Sabar sedikit lagi. Ya, sabar sedikit lagi. Kemudian ikhwatiddin, hewan juga merasakan rahmat Islam tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Abdurrahman bin Abdullah dari ayahnya, qala kunna ma'a Rasulullah sallam fi safarin fattalaqa fi hajatihi fara'aina humrata ma'a farkhan. Ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah lawatan, maka beliau pun pergi untuk membuang hajatnya. Dan waktu itu kami melihat seekor burung bersama anaknya, ada anaknya. Fa akhadna farkhaiha, dan kami ambil tuh dua anak burung. Faja'at khumra faja'alat yufarrishu, dan tentunya induknya kan apa? Terganggu, dia ikutin karena anaknya diambil. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi mengatakan, datang, qala man faja'a hadhihi biwaladiha, siapa yang ganggu ini dengan mengambil anaknya? Ruddu waladaha ilaiha, pulangkan anaknya ke tempatnya. Begitu ikhwatiddin. Kemudian fara'a qaryatan namlin qad harraqna, kemudian beliau melihat ada sarang semut yang kami bakar. Faqala man harraqa hadhi, siapa yang bakar semut ini?
Qulna nahnu, kami katakan kami ya Rasulullah. Qala innahu la yambaghi ayyu'adzaba binar illa rabbun nar. Enggak layak ada orang yang menyiksa, mematikan sesuatu dengan api kecuali Tuhannya api. Hanya Allah yang boleh mematikan, menyiksa dengan api. Manusia, makhluk tidak boleh. Makanya antum enggak boleh matikan nyamuk pakai yang pakai listrik itu. Cetret, 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 cetret. Itu terbakar kan? Ya kan? Nggak boleh. Karena membakar nggak boleh. Apalagi ada tikus, sret, getar-getar tarik, sret, getar-getar tarik, menyiksa, nggak boleh. Ya, makanya Rasulullah katakan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu menetapkan wajib kebaikan terhadap apapun. Fa idza qatalta fahasinul qitlah. Kalau kamu membunuh, baguskan bunuhmu. Tikus disuruh untuk bunuh, ya bunuh saja. Jangan tarik ekornya. Tarik kakinya. Kenapa kok dendam sekali dengan tikus? Iya, dia makan baju batik saya, Ustaz. 5. Atau diikat leher, diikat lehernya. Dibiarkan lari, tarik. Lari, tarik. Enggak boleh, haram hukumnya. Bunuh-bunuh saja. Begitulah adab terhadap hewan. Dan kita kalau membunuh hewan juga harus dipertanggungjawabkan. Enggak boleh kita sembarangan menghilangkan nyawa. Tikus memang harus dihilangkan. Kenapa? Diperintahkan. Tapi kadang-kadang ada orang yang baru beli senapang angin, bawanya senapang angin, nampak burung gereja. Di sini ada burung gereja. Memang tempatnya di gereja itu ya. Kalau dia pindah ke masjid, mual. Tapi boleh nggak makan burung gereja? Nggak ada masalah. Kita yang makan burung gereja. Saya pun nggak tahu kenapa kok burung gereja. Kalau yang punya baru beli senapang angin kan ada burung gereja, rasanya kena itu puas. Tapi ingat, Anda apain setelah dia kena? Makan apa enggak? Dibiarkan saja, sia-sia nyawanya, kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kalau bunuh aja, dan kemudian kalau bisa dimakan, makan. Ya, makan tuh burung gereja. Tapi gereja Ustadz, ya enggak apa-apa. Kita yang namakan burung gereja, sebenarnya burung usfur kalau dalam bahasa Arab. Begitu ya Hafidin. Jadi nggak boleh sembarangan menghilang-hilangkan nyawa. Kalau memang diperintahkan untuk dibunuh, bunuh. Ya, bunuh, silahkan bunuh. Dan bunuh dengan cara yang terbaik. Kemudian di sini ada lagi beberapa hadis, yaitu terkait dengan Rasulullah mengatakan, Anna Rasulullah ra'a rajulan adja'a syatan. Rasulullah SAW melihat seorang itu menidurkan kambing, mau disembelih. Fawadha arijlahu ala unuqiha, diletakkannya kakinya di leher si kambing. Wa huwa yahiddu syafratah, saat itu dia menajamkan pisaunya. Jadi dia tidurkan tuh kambing, diletakkan kakinya di leher supaya nggak bisa berdiri lagi kan. Dia asah pisaunya, dia tuh kambing nengokin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wailak, celaka kamu. Aratta antumitaha mautat, kamu mematikannya berapa kali? Apakah kamu mematikannya berkali-kali? Hala haddatta syafrata qabla an tuj'aha, kenapa kamu tidak tajamkan pisaumu sebelum kamu tidurkan? Kan bisa. Ini udah tidurkan, dipijak lagi. Bing. Bahkan sunnahnya ikhwatiddin, ketika kita mau menyembelih hewan, nanti kan haji ya, Idul Adha, enggak boleh kita tunjuk-tunjukkan tuh pisau kita. Tuh. Bing, tuh, awas lo. Tuh, cium nih. Enggak boleh. Ya, enggak boleh kan, itu enggak ada adabnya. Begitulah Islam. Pernah enggak lihat lembu itu kadang-kadang nangis? Ya, mungkin karena dia ini manusia ini kurang ajar. Dia mau makan dagingku tapi begitu perlakuannya. Ditakut-takutkan. Begitu. Kalau bisa kita lakukan penyembelihan tidak di hadapan kawan-kawannya. Begitulah adab Islam terhadap hewan. Ada yang nanya, Ustadz, boleh nggak kita memelihara burung, kita sangkarkan? Nggak ada masalah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi untuk kalian. Silahkan. Tapi kan dia Ustadz perlu bebas dan perlu kawin. Nggak usah pikirkan masa dia kawin. Nggak usah pikirkan. Udah, antum manfaatkan suaranya, sudah nggak apa-apa. Tapi ingat, jaminkan makanannya, jaminkan makanan dan minumannya tersedia. Jangan besok pagi tiba-tiba udah tegang dia. Kita udah kutuk. Mana nih burungnya?
Rupanya sudah bersemedi itu burung. Sudah mati. Begitu. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Begitu ikhwatiddin, itulah Islam. Itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya Islam itu rahmat. Satu hal ikhwatiddin, kita bisa mengetahui Islam itu rahmat kalau kita melaksanakan syariatnya. Dan syariatnya nggak akan mungkin kita ketahui kecuali kalau kita belajar. Nggak belajar nggak tahu kita. Nggak bisa dengan zikir 30.000 kali, tasbih 30.000 kali, tiba-tiba hadis Arba'in Nawawiyah hafal. Nggak ada seperti itu. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan cara belajar. Wal fiqhu bitafaqquh. Belajar fikih dengan cara belajar fikih. Itu ikhwatiddin. Jadi dasar ini semua mari kita belajar. Mari kita rajin belajar. Apa yang kita dapati di situ itu berupaya untuk kita amalkan. Disitulah akan kita rasakan rahmat Islam itu sendiri. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Antum masih punya waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Bagi antum yang tidak punya kertas untuk buat pertanyaan, antum bisa melayangkan pertanyaan antum di pesan singkat kami 08956113277778. Bisa? 0895 6113 27778. 0895 6113 27778. Tujuhnya 3 kali. Dan ingat, ini hanya untuk pertanyaan di kajian saya saja. Tidak, ini bukan WA saya, tapi WA khusus untuk pengajian aja. Tanya jawab. Ini untuk memudahkan. Kadang-kadang ibu-ibu itu mereka kalah cepat bertanya. Karena bapak kan yang dekat kan. Nah, begitu. Jadi akhirnya pertanyaan bapak-bapak saja yang dijawab, sementara ibu-ibu enggak. Jadi ini untuk memberikan keadilan kepada ibu-ibu kita supaya lebih nyaman. 0895 6113 27778. Ustadz, apakah tahlilan dan nisfu Sya'ban dan Maulid Nabi termasuk syariat Islam? Enggak. Ya. Kalau tahlilan yang dimaksud tahlilan definisi orang Indonesia. Tapi kalau tahlil masuk bertahlil, tahlil itu ada syariatnya. Ucapan la ilaha illallah ada syariatnya. Tetapi ikhwatiddin ada syariat, ya. Ada ibadah yang terkait dengan waktu, terkait dengan tempat, terkait dengan jenis, terkait dengan jumlah, terkait dengan kaifiat. Kalau dia terkait dengan jumlah, kaifiat, jenis, tempat dan lain-lainnya, maka kaitkan. Kalau tidak, maka biarkan dia bebas. Bertahlil malam apa saja silahkan, perbanyak silahkan. Tapi kalau dikaitkan dengan kematian segala macam, itu tidak ada dasarnya. Nisfu Sya'ban ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Maulid Nabi, ini orang yang pertama melakukan adalah orang Syiah pada zaman pemerintahan Fatimiyah. Belum ada yang masuk ke WA kita. Saya ulangi 0895 6113 27778. 08956113277778. Baik. Suami saya sangat penyayang dan perhatian, tapi terkadang dia suka marah tak terkendali seperti orang kesurupan. Padahal masalah sepele. Tapi setelah marah selalu merasa bersalah dan minta maaf. Apakah suami anak kena gangguan jin? Inilah, kita itu sering sekali belum apa-apa nuduhnya jin. Ada yang jual kaplingan tanah tak laku-laku, ini gara-gara jin. Di ruqyah, baru sekarang saya dengar tanah itu di ruqyah supaya bisa laku. Nanti dia buat ruko, buat jualan misalnya, ya. Terus nggak laku-laku, ini jin ini punya kerja. Tidak harus, memang Allah belum memberikan dia rezeki lapang di situ. Jadi suami ibu belum tentu, ya, belum tentu dia terkena jin. Ya mungkin sudah memang tabiat dia. Jadi ibu harus banyak bersabar untuk itu. Ya, ketika dia sedang dalam keadaan normal, tidak marah, masukkan, berikan nasihat ibu kepada suami ibu.
abang itu kalau begini begitu. Ada orang yang bertobiat seperti itu. Dia jarang marah, kalau sudah marah gak tanggung. Ya. Ada memang. Jadi tapi jangan dikit-dikit yang dituduh jin. Itu kan apa enggak dia komplain nanti kepada Allah. Semenjak semarak dengan ruqyah, asik kami aja yang kena katanya. Ya kan? Demikian ikhwatiddin. Karena ibadah pun dia susah, suka malas dan susah bagaimana mengobatinya. Iya. Memang yang namanya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ibu harus berupaya untuk memberikan nasihat. Memang suami itu bukan kewajiban ibu tidak bertanggung jawab, tapi berupayalah supaya suami ibu dan ibu bisa bersama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nasihatkan dengan yang terbaik, cari waktu yang tepat. Ya, cari waktu yang tepat. Bagaimana caranya? Ingat enggak kisah Ummu Sulaim? Ketika anak yang dicintai oleh Abu Thalhah itu meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, Ummu Sulaim enggak mengabarkan langsung. Malah Ummu Sulaim berdandan rapi, memakai wangi-wangian, sehingga Abu Thalhah melakukan hubungan intim dengan dia, sementara di sebelahnya anaknya sudah meninggal. Dia nggak tahu, dikira sedang tidur. Setelah selesai, apa kata istrinya? Namanya istri cerdas, orang wanita solehah itu cerdas. Apa kata Ummu Sulaim? Kalau bahasa kita, bang, gitulah ya bahasa kita ya, bang. Kira-kira kalau ada orang yang meminjamkan sesuatu barang kepada satu kaum, dia minta balik, boleh nggak kaum tersebut berkeberatan? Jawabannya tentunya apa? Enggak. Ya kan bang? Iyalah, mana boleh keberatan, orang sudah minjam kok. Yang punya meminta lagi, ya pulangkan. Bang, anak kita ini punya Allah kan? Iya, Allah sudah memintanya. Gak bisa marah Abu Thalhah. Mau marah betul juga ya kan? Itu wanita cerdas. Tapi dia tetap gak bisa terima. Kenapa kok saya hubungan intim sementara anak saya sebelah meninggal? Tapi dia gak bisa bilang apa-apa. Kenapa? Udah dikunci dengan Ummu Sulaim. Gak bisa bilang apa-apa, ikhwatiddin. Jadi bagaimana? Dia gak puas. Dia tanya kepada Rasulullah SAW, begini Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkati kalian berdua dan malam kalian berdua. Rasulullah mengacukan jempol kepada Ummu Sulaim. Cerdas luar biasa. Dari hubungan intim pada malam itu lahir bayi yang berikutnya. Begitu lahir, Ummu Sulaim datang membawa anaknya, dan yang pertama yang mengisi kerongkongannya adalah air liur Rasulullah bersama kurma. Itulah dia ikhwatiddin, seorang istri yang solehah. Jadi cari waktu yang tepat, dan kemudian jangan lupa doa. Doa itu masya Allah ya. Doa merupakan senjata kaum muslimin. Masya Allah, sudah masuk pertanyaan. Bismillah Ustadz, kalau membunuh nyamuk dengan obat nyamuk bakar bolehkah? Kan nggak dibakar kan? Nggak dibakar. Dan saya juga nggak tahu obat nyamuk yang bakar itu bisa membunuh. Setahu saya ngusir. Mati apa gimana? Mati ya? Oh, udah, kalau mati nggak apa-apa. Tapi kalau terbakar, ditangkap tuh nyamuk, kemudian digitukan diculut di apinya, itu baru nggak boleh. Ya, itu baru nggak boleh. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana nasihat teman yang sudah ikut kajian sunnah tapi masih suka berdandan depan umum dan kadang bercampur baur ngobrol dengan yang bukan mahram? Tidak apa-apa ya, jangan langsung dinasihati. Kalau dia baru, biar aja dulu, biar aja, ya ikut ngaji. Karena ada kisah ikhwatiddin, seorang akhwat tuh cerita ke saya, Ustaz saya jengkel kali dengan mak ini dulu. Loh kenapa? Saya kan baru ngaji Ustaz, kan pakai lipstik. Udah dikatakan, sudah ngaji 2 kali kok masih pakai lipstik. Begitu. Ya saya kan, ini mak ini kok sewot kali. Sudah ngaji nih akhwat, sudah nggak pakai lipstik lagi, sudah pakai syar'i masih teringat. Inilah mak yang sewot dulu itu. Begitu. Ya nggak begitu kan ceritanya, caranya. Jadi udah biarkan saja, nggak apa-apa. Pemula-pemula nggak apa-apa. Nggak usah yang dandan yang pertama. Memang begitu, akhwat-akhwat kita sekarang begitu. Muslimah secara umum begitu. Kalau zaman 80-an, 90-an itu kan jarang ibu-ibu pakai lipstik kan. Sekarang itu anak SD yang perempuan juga pakai lipstik sudah. Begitu. Demikian ikhwatiddin. Apalagi sekarang ini sudah banyak
apa namanya, perawatan, tempat-tempat perawatan kecantikan, ya kan? Itu ibu-ibu paling doyan itu. Natasha, LBC, Banowati dan lain-lainnya. Itu diantar. Apalagi kalau kumpulan ibu-ibu hebring gitu kan, dia baru pasang apa namanya bulu mata. Ih ibu, masya Allah, extension di mana bu bulu matanya? Begitu. Mak-mak ini begitu. Jadi tidak apa-apa. Di awal-awal tidak apa-apa. Nanti dia akan tahu sendiri dari ustadznya, dia dengar. Ketimbang kita yang langsung mengingatkannya. Kita besok ngaji lagi bu ya, besok ngaji lagi bu ya, gitu aja udah. Besok ngaji lagi bu ya, jangan lupa. Kalau bisa minta HP-nya bu, nanti nomornya biar saya ingatkan ada pengajian di sini, ada pengajian di sini. Dia nanti dengar sendiri dari ustadznya. Insya Allah itu lebih baik. Ketimbang langsung kita ingatkan di situ. Ustadz yang dimaksud dengan takfiriyah, orang takfiriyah ini khafidin orang khawarij yang dia mengkafirkan pelaku dosa besar. Tapi kalau sekarang tidak itu. Sekarang itu yang mengkafirkan pemerintah itu takfir. Makanya mereka mengkafirkan Joko Widodo. Kemudian semua stakeholdernya. Apa itu? Menteri-menterinya, gubernurnya dan lain-lainnya. Makanya kan mereka punya pernyataan haram jadi PNS. Kenapa? Karena itu semua toghut. Pakai tuhnya, toghut. Jadi ini ciri-ciri takfiri, dan ini penjelasannya panjang ya Khafidin. Ustadz mau tanya bagaimana hukum membunuh laron? Kalau dalam laron suka datang dan menggigit, apakah termasuk zolim? Laron, Khafidin, kalau memudaratkan kita, boleh kita membunuh hewan. Saya pernah tanya pada menantunya Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin tentang apa namanya, kita membunuh semut. Semut kan nggak boleh dibunuh. Tapi karena dia di rumah kita, buat sarang di rumah kita, masuk ke gula kita, itu pun gula dia nggak beli. Enak aja dia masuk ke gula kita. Jadi apa katanya? Famani i'tada 'alaikum fa'tadu bimithli ma i'tada 'alaikum. Kalau ada yang menzalimi kamu boleh balas. Jadi kalau ada sarang semut merah di rumah kita, mau dibasmi silakan, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau dia memang di tempat dia, jangan dikejar-kejar dia sampai sana. Jadi dibolehkan. Laron juga begitu. Yang dia rusak lemari kita, kursi kita, kan begitu. Maka basmi, nggak apa-apa. Kenapa? Dia memudaratkan kita, membahayakan kita, merusak rumah kita. Ustadz, sekarang lapangan di Jakarta sulit temukan. Bagaimana solusinya agar Id tanpa menutup jalan? Ya pandai-pandailah buat diskusi dengan warga. Tidak harus satu Id, satu masjid, nggak harus. Ya, itu Khafidin. Semoga Ustadz selalu lindungi Allah, amin. Ustadz, ana mau tanya, kalau pas tahiyat akhir setelah salawat, ana banyak doa dikala sholat sunnah, apakah itu dibolehkan atau tidak? Allahu a'lam bissawab. Ya, dalam masalah ini ada khilafiyah dengan para ulama, sama seperti kondisi pertanyaan masalah doa di saat sujud. Kan Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya posisi yang paling dekat seorang hamba terhadap Robnya itu ketika sujud, maka silahkan dia berdoa, terserah dia. Boleh nggak kita berdoa seperti tadi itu, apakah sebelum salam ataukah ketika sujud? Allahu a'lam bishawab. Saya lebih tenang pada pendapat kita boleh memilih berdoa apa saja, tapi doa apa saja yang sudah ada dasarnya, contohnya dari Rasulullah. Apa pertimbangan yang pertama? Pertimbangan yang pertama, Rasulullah pernah menegur Muawiyah bin Hakam ketika dia mengatakan yarhamukallah terhadap orang yang bersin ketika sholat. Apa kata Rasulullah? Inna hadhihi shalah, ini sholat, la taslu syai' min kalamin nas, gak bisa dicampur aduk dengan ucapan manusia. Fa innaha takbir wa tasbih wa qiraatul Quran. Sholat itu tasbih, takbir dan baca Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi, tapi kan Ustaz ini pakai bahasa Arab. Memangnya Muawiyah bin Hakam waktu itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Jawa. Kan pakai bahasa Arab. Udah. Yang kedua, ikhwafiddin, doa yang Rasulullah tuntun kepada kita itu doa beliau, dan beliau mengatakan utitu jawami al-kalim. Aku diberikan jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu apa? Lafaz sedikit tapi maknanya dalam dibandingkan lafaz-lafaz kita.
Saya lebih cenderung pada pendapat ini. Kalau yang lain-lainnya silahkan kita doa di tempat yang lain. Banyak para ustadz yang membolehkan ya. Ustadz Firanda juga membolehkan, Ustadz Afin Badri membolehkan. Pokoknya doa pakai bahasa Indonesia pokoknya ketika sujud. Tapi saya kurang tenang untuk pendapat ini. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, salat sunnah tahajud setelah tarawih. Sunnah tahajud setelah tarawih. Allahu a'lam bishawab, yang pernah dilakukan Rasulullah itu setelah tarawih, Ikhwafiddin, Rasulullah mengatakan salatul lail masna. Salat malam itu 2 rakaat. Jadi kalau namanya tahajud lah namanya, qiyamul lail lah namanya, tarawih lah namanya, itu semua salat malam namanya. 2 rakaat. Fa in khasya subha fa auftir biwahid. Kalau takut subuh maka berwitirlah dengan 1. Sehingga dengan hadis ini sebagian ulama mengatakan salat tarawih, salat malam itu tidak ada batasannya. Itu dia. Allahu a'lam bissawab. Tapi saya cenderungnya pada pendapat yang 11 saja. Kenapa? Karena 11 itu yang paling banyak dilakukan Rasulullah. Bukan berarti membid'ahkan lebih daripada 11. Itu ikhwatiddin. Ingat ya, karena memang membid'ahkan lebih daripada 11 itu nggak bisa. Walaupun Aisyah pernah mengatakan Rasulullah tidak pernah lebih daripada 11 baik ketika Ramadan maupun luar Ramadan, tapi buktinya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau pernah sholat bersama Rasulullah 2 rakaat, 3 rakaat. Berarti 13. Lebih daripada 11. Allahu a'lam bishawab. Khafidin sudah setengah 12. Lewat 10. Ya, semoga apa yang dibahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.